Selamat malam pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Bersama RRI ND kami hadirkan program acara Obrolan Budaya. Pendengar, kaya akan sejarah dan juga keberagaman, budaya sebuah bangsa merupakan warisan yang perlu dijaga dan juga dilestarikan. Salah satu bentuk ekspresi budaya yang kaya akan nilai-nilai tradisional adalah tarian. Dan malam hari ini kita akan berbincang mengenai tarian tradisional dari Nggela, yaitu Mure, sebagai warisan budaya bagi masyarakat Nggela. Dengan saya Leli Kara presenter, dan malam hari ini saya sudah bersama kedua narasumber kami. Selamat malam Bapak Simpliso. Selamat malam. Bapak Simpliso, Kepala Desa dari Nggela. Benar. Oke, banyak yang belum tahu begitu ya. Di mana itu Desa Nggela? Mungkin bisa kasih gambaran jarak dari kota ND ke Nggela itu berapa jauhnya begitu? Oke, selamat malam buat kita semua. Wilayah desa saya itu berada di pantai selatan Pulau Flores, tepatnya di Kecamatan Wolojita, Kabupaten ND. Kemudian jarak dari kota ND menuju ke Desa Nggela itu lebih kurang 60 km. Jadi 60 berkendara. Oke, terima kasih Bapak Simpliso sudah hadir di studio bersama RRI ND. Kemudian saya juga perkenalkan Bapak Don Laka. Bapak Don Laka ini sebagai budayawan dan juga mosalaki dari Desa Nggela. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Kobe pawe bagi kita semua dimanapun kita berada, teristimewa kepada putra-putri Desa Nggela, dimanapun kalian berada. More enggak more presabe talo, kai dua setana goka, dua sai watu moda, tanah tema watu moda, Nggela nua kita. Dan saya minta maaf kepada saudara-saudara kita yang lain di luar desa ini. Saya tidak mengabaikan kalian. Tapi kali ini kami sangat istimewa kita bicara soal tarian Mure Desa Nggela. Terima kasih, selamat malam, saya kembalikan. Oke Bapak, untuk saat ini di bulan Februari seperti ini biasanya ada ritual apa yang diselenggarakan di Desa Nggela? Ya. Bulan sekarang. Untuk bulan Februari ini. Ya. Kalau di bulan Februari ini, kalau memang kita sudah menjalani tata berladang tradisional, kalau ada hama yang mengganggu tanaman-tanaman, masyarakat bisa mengambil tindakan disebut joka mela. Dalam bahasa adat Nggela joka mela. Nah mela ini ada beberapa kelas. Kelas yang paling pertama adalah teunuka. Teunuka ini habitatnya teunuka adalah dari laut. Juga mela. Mela itu ya sekarang sejenis kutu loncat. Juga datangnya dari laut. Secara musalaki dia mengambil dari beberapa kebun untuk diantar kita kembali kepada laut, di mana habitat berawalnya hama. Mungkin untuk itu dulu. Oke, baik. Topik kita malam hari ini adalah tradisi tarian Mure sebagai warisan budaya masyarakat Nggela. Bapak Don, bisa diceritakan kepada pendengar, ini sejarah awal sampai hadirnya tarian Mure di Nggela itu seperti apa? Oke, terima kasih. Tarian Mure itu sendiri, kalau kita menerjemahkan dalam bahasanya adat, artinya belalang yang belum bersayap. Artinya disebut koa Mure. Dalam bahasa orang di sana, koa Mure. Karena belalang yang belum bersayap ini diimplementasikan pada manusia yang membawa, jelas dia masih tetap perawan. Nah, keperawanan di zaman ini, di abad ini menjadi tanda petik. Siapa yang dapat menjamin keperawanan seseorang gadis usia balita dengan perkembangan IT begitu canggih? Siapa yang bisa? Yang kedua, dan siapa yang bisa mengklaim bahwa mama-mama yang sudah melahirkan kita tidak
suci. Ini bicara soal kesucian. Sehingga tarian mure, tarian layaknya kita datang sebagai seorang anak. Kita datang kepada wujud yang paling tertinggi, yang kita orang Gela menyebutnya Atajui. Orang yang tidak bisa dijangkau dengan tangan dan pikiran, harus melalui satu perantaraan. Dia sangat jauh. Jauh, dia tidak setinggi, tidak terlalu sampai melampaui tubuh musuh mase. Dia setinggi tubuh. Dia dekat di sini. Sangat dekat dengan kita dari waktu ke waktu. Sampai hari ini dia tetap dekat. Atajui tadi. Dia tidak pernah jauh. Yang jauh adalah bukan Atajui, tapi kita yang lupa. Generasi-generasi ini yang lupa. Mari kita kembali untuk melihat bahwa ada wujud yang paling tertinggi yang kita menyebut Atajui, sehingga dia bersatu di dalam kita. Baik, jadi tarian mure ini adalah sesuatu yang sakral dari Desa Nggela, yang mana yang menarikan juga ini orang-orang tertentu, orang-orang pilihan begitu ya. Kalau mau dibahasakan itu adalah gadis-gadis yang masih suci. Ya. Betul begitu Bapak ya? Ya. Oke, baik. Ini seperti apa sebenarnya tarian mure dari Desa Nggela ini? Tarian mure ini, kalau menurut warisan, dia dipantaskan apabila panas berkepanjangan. Dalam bahasa di sana bahwa ujatula lajarapa. Dalam bahasa kita di sana. Dan ada prosesnya. Proses yang paling pertama tidak langsung ke mure. Proses yang paling pertama dalam bahasa di sana disebut sisa uja. Sisa uja itu yang pelakunya dua muslaki dari Saolabo, Ine Ame, peran sebagai Ine Ame, dan muslaki dari Saoria yang berperan sebagai muslaki Puu. Itu mereka yang melakukan. Satu ke selatan muslaki Puu, satu ke utara itu muslaki Ine Ame di lokasi di utara. Setelah lakukan itu, apabila hujan juga tidak datang, dilakukan pada proses yang lebih lanjut, yaitu tukolorongo, kawa air pembe. Dari tukolorongo ini juga tidak kita proses tukolokamba. Nah, tukolokamba negeri kelibara, karena di kelibara ada tubuh musuh mase lodonda ai, tubuh mase merah lodonda bea milik orang Gela juga. Artinya di sini saya mengatakan juga karena masih ada desa lain juga ada di Kelibara, bukan hanya desa kita, ya. Sehingga saya menyatakan juga, nah, kalau memang toh ini semua sudah pada tidak bisa buat apa-apa, tidak hujan juga, kita bisa melakukan mure. Satu. Yang kedua, selain mure untuk diminta air hujan, tetapi mure juga bisa menjadi tempat untuk pentas anak putri-putri adat, untuk mengundang musalaki dari luar kampung yang terkaitan dengan Turajaji di Nggela. Ini sekedar mereka menyampaikan bahwa kami punya anak gadis layak untuk diambil. Anak gadis mereka masih suci. Faktanya mereka pantas hujan turun. Itu faktanya. Nah, ini sepanjang 4 hari 4 malam mereka pentas anak-anak ini, mereka tidak boleh tinggalkan rumah adat. Mereka makanan apa semuanya disiapkan oleh musalaki dan kuno anaknya di dalam rumah itu untuk memberi makanan untuk dia, termasuk mandi juga disiapkan. Sehingga anak ini selama 4 hari tidak terganggu konsentrasinya oleh publik yang lain. Dia sepertinya putri pingitan di situ dulu. Mungkin itu. Oke, baik. Jadi ini ritual ini diselenggarakan itu dengan rentetan-rentetan yang begitu panjang ya. Harus ada rembukan antara para mosalaki yang ada di Nggela. Ada 17 Bapak ya. Untuk berembuk. Kemudian tadi juga ada harus menyerahkan kolo rongo atau
kepala dari kambing ya. Dan juga kemudian kalau misalnya belum juga turun hujan, maka yang terakhir itu adalah kolokamba dan juga kemudian dengan menarikan atau mementaskan tarian ini. Apakah pernah terjadi begitu Bapak ya? Pernah terjadi bahwa ketika menyerahkan kepala kambing kemudian hujan turun? Ataukah sampai pada titik di mana masyarakat Ngela harus mementaskan tarian Ngela, tarian Mure maksudnya, baru turunlah hujan? Oke. Soal terjadinya yang seperti saya omong tadi, sepanjang usia saya atau tutur dari orang tua pun tidak pernah terjadi, belum pernah terjadi, belum. Mungkin sudah terjadi tapi pada generasi-generasi yang lampau. Nah, itu terjadi. Setelah itu, nah Mure ini kalau dipentaskan juga, paling pertama itu sebagai top leadernya kami Mosolaki di Ngela ini, dia harus melihat juga perbintangan. Itu Dewi Venus, bintang Venus. Bintang ini sudah berada di mana? Nah bintang ini sudah berada di titik ini sudah layak mereka dalam tata berladang tradisionalnya. Kita sudah buka kebun baragale dalam bahasa kami di sebelah barat kampung. Jadi kalau memang kita sementara di baragale, buka lagi kebun 7 tahun kemudian kita buka lagi kebun ke arah mana. Tapi dia harus melihat bintang untuk menentukan kapan kita mulai buka. Dan itu star yang baik. Karena kita sudah tahu bintang dan tahu star, sudah tidak pada salah lagi. Karena setiap 7 tahun Venus akan berada pada titik yang sama di langit yang tinggi itu. Oke, baik Bapak. Kenapa harus ada penyerahan kepala kambing atau kolorongo dan juga kolokamba atau kepala dari kerbau begitu? Ya. Nah, pertama itu kan sebagai korban. Korban bukan juga menyembah berhala, kita korban pengganti. Termasuk ke kolokamba. Untuk selain itu, tapi ada juga sehingga kita bisa mengenal kembali sejarah kedatangan kita. Kelibara adalah ulu be ikeli gele ke kelibara, gai sedamasi laula ke mau. Sehingga ini harus dikenang terus secara kontinu. Kenapa harus kolokamba di Kelibara? Itu sudah melampaui beberapa kampung. Dari Nelu, Pora, Waga sampai ke Bolopau. Tentu banyak kampung yang kita lampaui. Harus melalui kolokamba. Oke, baik. Jadi Mure dulu itu ditarikan yang pertama untuk meminta hujan dan yang kedua adalah pementasan ketika diundang kepala-kepala desa atau mosalaki dari desa-desa lain yang pernah turajaji begitu dengan desa Ngela Bapak ya. Oke, Bapak, ini berapa banyak penari yang harus menarikan atau mementaskan tarian tersebut, baik itu secara adat yang tujuannya adalah memohon hujan, kemudian dengan tujuan untuk menghibur begitu? Ya. Kalau Mure itu layaknya 17 Mosolaki, anak dari Mosolaki. Tetapi karena perkembangan zaman kita tidak tertutup kemungkinan untuk menuju pada puapaso-puapaso yang lain untuk turut dilibatkan bagian daripada solidaritas antar kita. Silakan. Itu tujuan baik. Karena adat ini dinamis, dia tetap harus berjalan untuk tidak merasa terabaikan. Mungkin itu. Oke, baik. Kita tahan dulu obrolannya. Saya lanjut dengan Bapak Kades dulu, Bapak Simpli. Bapak Simpli, ini dukungan seperti apa yang diberikan oleh pemerintah Desa Ngela begitu ya, ketika akan digelar atau akan dipentaskan tarian Mure ini? Baik, selamat malam buat kita semua. Sebelum saya menjelaskan beberapa hal menyangkut dengan dukungan dari pemerintah, Ngela ini satu hal yang unik, mungkin yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Apa itu? Hal yang paling pertama ini, Ngela ini kalau kita ambil dalam sejarah itu seperti Yogyakarta dia. Dia satu negara kecil yang berada di satu wilayah negara yang lebih besar. Jadi ada hal-hal tertentu yang terdapat di dalam kegiatan-kegiatan adat itu, pemerintah hanya sebatas memfasilitasi saja.
Jadi kalau di Nggela ini tidak secara serta-merta pemerintah langsung masuk pada posisi pelaksanaannya. Jadi kami dari pihak pemerintah, kami hanya sebatas, kalau contoh seperti pementasan tarian Mure. Hari ini kita bicara di sini tentang Mure, jadi itu tugas kami pemerintah. Bagaimana kami memberikan nilai-nilai bahwa di kampung saya ada tarian unik. Itu, tapi saya tidak serta-merta langsung datang ke sini dan bilang harus ada pembicaraan hari ini. Tapi itu harus ada orang yang di dalamnya. Contoh hari ini tidak sengaja kita harus hadirkan Bapak salah satu tokoh adat, juga budayawan yang mengerti tentang sejarah adat Murenya. Jadi selama ini kami di pihak pemerintah itu berusaha untuk bahwa, karena dalam satu tarian itu tidak bisa hanya kita menari saja atau hanya menari di Nggela. Kemudian setelah menari di Nggela, setelah menari selesai, itu kita pulang buka busana Mure, pulang habis selesai. Tapi kami pemerintah pinginnya Mure ini harus diakui. Yang pertama itu bahwa Mure ini benar-benar milik cipta karsanya orang Nggela, karya orang Nggela. Jadi itu harus dipertahankan. Jadi hari ini saya mau bilang bahwa Nggela punya satu yang unik, yaitu Mure. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Moselaki tadi, salah satu tokoh budaya, bahwa Nggela ini satu tariannya unik, Mure. Jadi seperti tahun lalu kami pernah mau mencatat bahwa Mure ini harus diakui di tingkat nasional. Jadi kami bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Kami coba pentas Mure di Nggela. Walaupun dengan jumlah anggota tidak sebanyak seperti pentas-pentasan biasa. Tapi kami hanya mau mencatat bahwa di Nggela ini Mure harus diakui di tingkat nasional. Itu. Oke, ini PR besar begitu ya Pak Kades. Sangat ya? besar PR. Iya, Pak Kades, selama masa kepemimpinan Pak Kades sudah berapa kali Mure ini dipentaskan sebagai hiburan begitu? Saya 1 tahun jabatan ini sudah 1 kali pentas. Sudah 1 kali pentas. Kalau pentasan Mure yang di masanya saya itu tidak yang berhubungan dengan panas berkepanjangan, tidak berhubungan dengan seperti yang dikatakan Bapak Moselaki, tetapi kami sebagai pemerintah bahwa kami pentas itu hanya untuk mengatakan kepada orang Ende, mengatakan kepada kita di Indonesia, terlebih Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa suatu saat Mure ini akan dicatat sebagai tarian nasional. Makanya kami pentas itu dengan Dinas Pendidikan dan Pariwisata Provinsi. Oke, baik. Jadi ini sudah 1 kali pementasan yang dilakukan ya selama masa kepemimpinan Pak Simply sebagai kepala desa. Bagaimana antusias dari masyarakat? Teristimewa anak-anak muda di sana ya, karena penarinya adalah anak muda begitu. Di Nggela ini anak muda punya peran aktifnya tinggi. Yang pertama, terbukti dengan kami waktu itu dikontak dari Dinas Pendidikan dan Pariwisata Provinsi, dalam jangka waktu hanya 1 minggu itu kami dituntut untuk bisa siap itu tarian. Kemudian kami harus siap dengan busana sekalian, karena tarian Mure ini kita tidak hanya asal keluar saja itu busana. Jadi dengan peran serta masyarakat yang baik, kemudian aktivitas pemuda yang bisa menerima bahwa ini budaya kami punya, dengan secara spontan mereka bisa peran aktif dan kemudian kami bisa pentas pada hari itu. Jadi ini memang boleh dikatakan bahwa antusias luar biasa dari masyarakat Nggela, ya. Seluruh masyarakat ya, seluruh, ya. Untuk begitu semangat mempersiapkan segala sesuatunya untuk pementasan. Pada saat itu siapa-siapa saja yang diundang untuk hadir melihat menyaksikan begitu? Pada saat itu yang pertama sudah pasti para Moselaki, itu sudah memang harus ada di dalamnya. Yang kedua ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat di Nggela, kemudian dengan tamu yang datang dari laut itu dari Dinas Pendidikan dan Pariwisata Provinsi. Jadi saat itu ada tidak banyak orang, hanya beberapa orang, tapi sebagai pimpinan wilayah bahwa kami punya tugas untuk bahwa pertahankan bahwa ini kami punya, dengan beberapa tokoh-tokoh yang hadir itu untuk bisa beri bahwa ini kami punya, Nggela punya.
Oke, ketika anak-anak muda sudah begitu antusias ini ya sudah tidak sulit lagi begitu ya Pak Kades ya untuk mengarahkan mereka untuk bagaimana mereka mempertahankan tarian adat Nggela ini, tari mure ini sebagai warisan budaya yang masyarakat Nggela miliki begitu ya. Baik Pak Kades, tadi Pak Kades menyampaikan bahwa Pak Kades menginginkan ada pengakuan begitu dari masyarakat dan juga bahkan orang-orang Indonesia mengakui bahwa Nggela punya sesuatu yang unik, yaitu mure. Nah, upaya-upaya apa saja ini yang sudah dilakukan oleh Pak Kades menuju PR besar ini? Hal yang paling pertama itu kami dari pemerintahnya yang harus kami lakukan itu memberikan penyadaran. Yang pertama yang penyadaran, kemudian mari kita berubah pola pikir. Pola pikir. Kenapa saya bilang harus ada penyadaran dan membuat satu gebrakan bahwa harus ada perubahan pola pikir. Pola pikirnya begini, karena di dunia di zaman-zaman sekarang itu budaya-budaya warisan nenek moyang itu sudah dibilang sudah terkikis oleh arus-arus globalisasi. Jadi hal yang paling pertama itu yang kami tanamkan itu dari anak-anak didik yang dari usia dini. Jadi pada saat pentasan mure itu mereka tidak boleh berada di sekolah. Hal yang paling pertama mereka cukup melihat dulu. Mungkin dari mereka melihat mereka bisa merekam. Mungkin mereka bisa menanamkan dalam jiwa mereka bahwa oh ini kami punya, ini unik. Mungkin kami harus pertahankan. Kemudian yang berikut untuk anak muda itu hal yang kami tanamkan bahwa kita ini punya yang istimewa. Kenapa kita harus bangga dengan karya orang lain? Kita punya karya yang sangat istimewa dan luar biasa. Dan itu wajib kita pertahankan. Kita ambil contoh, ada beberapa nona-nona, gadis-gadis yang mungkin pentasan tahun lalu tidak ikut. Setelah tahun ini mereka ikut dan mereka benar pahami. Mereka menjiwa itu tarian. Mereka benar-benar menjiwa. Jadi dari situ kami pemerintah bahwa punya pandangan, tinggal bagaimana kami masuk ke dalam lagi untuk mereka ini. Sehingga anak muda punya daya pikir bahwa bukan hanya yang modern harus kita jaga, tetapi hal-hal seperti tarian mure ini yang harus kita jaga. Akankah mure ini akankah Nggela punya satu sanggar yang mana di dalamnya itu salah satu materi yang diberikan adalah tarian mure begitu? Okay. Sanggar tari. Kalau tarian mure itu kami punya sanggar. Sudah punya berarti punya sanggar. Ya? Bapak yang ada di samping saya Moselaki juga mungkin di dalam satu tubuh sanggar itu. Jadi sanggar ini mereka siap pakai. Kita ambil contoh tahun lalu. Tahun lalu itu setelah dari Departemen Pendidikan dan Pariwisata Provinsi itu turun, mereka ini siap pakai. Tinggal kami tanggal sekian, minggu sekian, bulan sekian kami akan turun ke Nggela mau menyaksikan bahwa benar tidak Nggela ada mure. Jadi mereka ini sudah ada di dalam tubuh sanggar. Hanya tugas saya sebagai pemerintah itu mungkin besok lusa dalam jangka waktu lagi beberapa tahun ke depan ini bahwa sanggar ini harus tetap bahwa memiliki satu ART begitu paling kurang, karena namanya mure ini harus menghadirkan banyak orang. Jadi dari banyak orang ini bagaimana kita bisa menghidupkan kembali mereka dengan tidak harus bahasa orang Nggela garu minta. Jadi mereka punya khas tersendiri. Itu yang menjadi motivasi kami pemerintah. Oke. Pak Kades, akankah atau mungkinkah mure ini menjadi salah satu daya pikat begitu untuk mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan untuk datang berkunjung ke Nggela begitu? Itu pasti. Pasti ya? Pasti. Yang pastinya begini. Yang pasti pertama, di Nggela ini yang kami biasa membangun jaringan itu ada istilahnya 3 tungku. 3 tungku itu antara pemerintah, rohani dari para gereja, masjid, kemudian dengan tokoh-tokoh adat. Jadi dari ketiga ini memiliki keterikatan yang sangat kuat. Contoh para Moselaki mau melakukan satu ritual-ritual tertentu yang harus hadir orangnya datang dari luar. Otomatis itu di dalamnya harus ada pemerintah. Jadi dari situ kita mulai
menjual membawakan satu nilai bahwa ini Murai Nggila. Sehingga kalau ditanya akankah itu pasti nanti Nggila, Murai ini harus benar-benar menjadi salah satu daya pikat, daya tarik tersendiri buat Desa Nggila. Oke, penari-penari Murai yang tergabung dalam sanggar di Nggila ini yang menarikan Murai begitu, apakah sudah pernah diminta untuk mementaskan tarian Murai di luar Desa Nggila sendiri? Oke, kalau Murai ini dari zaman sebelum saya ya Bapak, itu sudah dipentas sampai di Jakarta. Bahkan peresmian Pasar Ende Bapak kalau tidak salah. Ya, tahun 63. Tahun 63 peresmian Pasar Ende. Pasar Bongowani Ende itu dipentaskan Murai. Dan itu benar, ceritanya itu benar-benar hujan saat itu. Pada saat hari peresmian. Dan kalau kelanjutannya pasti itu berkelanjut. Karena di dalam satu lingkaran tarian itu anggotanya itu bertahap. Ada yang muda sekali, ada yang... Jadi mereka memiliki warisan-warisan lagunya. Sehingga buat saya kalau bilang ada lupa syair itu tidak akan mungkin. Karena ada yang senior turun dia ada kelas-kelasnya nanti. Seperti itu. Dan untuk sanggar sendiri yang sudah dibentuk saat ini di masanya Pak Simply sendiri sebagai kepala desa ini, apakah sudah pernah keluar daerah Nggila? Iya. Kalau untuk sanggar ini sudah lama kayaknya. Sudah lama. Sudah lama dari mereka Bapak Kepala Desa, ini juga mantan Kepala Desa. Oh iya. Jadi saya juniornya. Jadi ucapan terima kasih kepada mereka yang sudah duluan. Sanggar itu sudah ada dari dulu. Oke. Baik, apa harapan Pak Kades begitu terhadap anak-anak muda di Nggila, apalagi secara khusus ya untuk penari-penari yang sangat antusias tadi Pak Kades ceritakan, begitu cepat melatih hanya dalam waktu beberapa saat saja sudah bisa kuasai dan bisa mementaskan dengan sangat baik di depan tamu-tamu yang hadir saat itu. Harapan saya ini yang pertama khusus untuk penari dulu. Untuk adik-adik penari mungkin jangan hanya di saat ada penari-penari sekarang. Kalau bisa virus itu dijangkit kepada adik-adik atau anak-anak kita yang umur-umurnya SD, TK, PAUD ke bawah. Ini terbukti dengan kami dalam satu tahun terakhir ini. Saya bersama dengan beberapa guru kepala sekolah itu mencanangkan bahwa syair-syair Murai ini harus diajarkan di sekolah. Itu dari PAUD, naik ke TK, SD, dan juga SMP. Sehingga kalau syair-syair ini mereka sudah bisa pahami, kemudian mereka bisa menyanyi dengan baik, mungkin gerakan-gerakan mungkin senior-seniornya ini nanti akan masuk dalam satu kurikulum di desa Nggila. Kita sudah dengarkan sejarah dan seperti apa tarian dari Nggila ya, tarian Murai dari Desa Nggila ini, dan masih banyak hal yang akan kita gali di kesempatan malam hari ini. Berapa banyak penari, kemudian kostumnya seperti apa, gerakannya ini artinya apa. Kita akan lanjutkan obrolan kita setelah satu nomor lagu berikut. Sambung bambu
Selamat malam pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Masih bersama kami dalam obrolan budaya. Dan kita masih bicara soal tradisi tarian mure sebagai warisan masyarakat Tenggela. Dan kami juga masih akan lanjutkan obrolan kita dengan kedua narasumber kami malam hari ini, Bapak Simpliso, Kepala Desa Sanggela, dan juga Bapak Don Laka sebagai Mosalaki dan juga budayawan dari Desa Sanggela. Bapak Don Laka, apa saja persyaratan menjadi seorang penari mure? Baik, terima kasih. Persyaratan menjadi penari mure yang paling pertama anak gadis. Yang kedua itu anak dari Mosalaki. Dari Mosalaki ini tidak selamanya anak Mosalaki, tapi anak di dalam satu buah rumah adat. Bisa Mosalaki menunjukkan anak saudaranya yang lain di dalam rumah adat itu. Itu. Dan jumlahnya Bapak? Ya, jumlahnya penarinya 17 orang, tetapi kalau hari ini adat ini dinamis, kita bisa berkembang. Semakin banyak jumlahnya, semakin indah, semakin rapi dalam dunia pentas. Sehingga tidak menutup kemungkinan untuk kepada tingkat puapaso. Itu butuh pemahaman dan keputusan bersama. Tidak bisa serta-merta sebuah pemikiran seseorang. Ini melalui satu perembukan. Itu satu. Yang kedua, di dalam rumah adat yang mereka itu wajib memiliki labo mure. Wajib memiliki. Sehingga waktu acara-acara seperti bukan soal pinjam-meminjam ke sana kemarin. Kita ada. Karena anak kita sudah pasti untuk menari. Ini wajib diadakan untuk rumah adat yang bersangkutan. Mungkin itu untuk sementara. Dan yang selanjutnya harus memiliki emas. Emas sebagai aksesoris nanti. Jadi kalau tanpa aksesoris emas, bagaimana untuk menampilkan gela yang up to date di depan publik itu. Oke. Ya, dan Bapak dengan jumlah penari 17 orang ini apakah sampai dengan saat ini pun masih dengan 17 orang ataukah sudah berubah begitu dilihat dari fungsinya yang sebagai hiburan begitu untuk pementasan begitu? Kalau sampai dengan perkembangan terakhir kami meresmikan kada itu jumlahnya sudah melampaui 17. Artinya termasuk puapaso tadi yang saya sudah sebut dari rumah-rumah puapaso. Yang mereka juga dihadirkan di dalam itu. Sehingga mereka bisa silakan mari kita terlibat di dalam. Oke. Ya. Dan Bapak untuk busana sendiri, busana dari ke-17 penari. Ya. Apa-apa saja yang digunakan Bapak? Busana ke-17 penari itu yang paling pertama labo mure. Labo mure. Yang kedua labo kelimara. Berarti lawo yang digunakan ini adalah lawo khusus begitu? Lawo khusus untuk penari. Dan itu tidak bisa digunakan untuk acara-acara lain? Hanya untuk kecuali pada saat kelimara pementasan? silakan kalau orang untuk ke pesta-pesta atau acara-acara keagamaannya silakan. Tapi lawo mure memang tidak. Hanya khusus untuk mure? Hanya untuk mure, lawo mure. Dan hanya boleh dipakaikan oleh penari? Penari, ya. Oke, selain itu Bapak? Selanjutnya itu kalau soal labo dan aksesoris yang lain lagi termasuk emas, ya sehingga dalam jumlah emas yang banyak. Di sini 5, di dadanya 5. Sementara di telinganya kalau satu-satu 2. Jadi 7 butir emas. Satu penari? Satu penari. Wow. Nah, sudah ditambah dengan gelang kaki. Nah, yang dalam bahasa Sanis menyebutnya boda. Untuk melakukan tandak sebentar waktu menari mure itu. Oh, jadi di dalam tarian mure itu ada tandaknya juga ada Bapak? Ada tandaknya, sentakan tandak itu ada. Oke. Dan untuk musik pengiringnya Bapak? Musik pengiringnya itu dari lamba, beduk, lamba, gong, wani, itu musik pengiringnya itu. Dari gong wani. Sehingga waktu ini yang kenapa sampai dengan emas apa semua, di sinilah peran murid sebentar. Ada yang buka kebun, meminta hujan, artinya tingkat permohonannya.
Tapi ada juga yang kita expose adalah kecantikan gela secara keseluruhan melalui mereka-mereka ini. Para penarinya. Para penarinya, gela secara keseluruhan. Tentu tidak mengabaikan pribadi-pribadi mereka. Kalau mereka punya tampil face-nya baik, kalau yang baik adalah milik kamu. Hanya nama kampung ini yang terekspos keluar. Ini. Oke, baik Bapak. Dari persyaratan yang sudah Bapak sebutkan tadi, kemudian kita melihat bahwa tarian Mure itu adalah tarian yang sakral, tarian yang unik, tarian yang suci karena ditarikan oleh wanita-wanita, perempuan-perempuan gela yang boleh dibilang ini cantik-cantik begitu ya. Pilihan, wanita-wanita pilihan yang boleh menarikan tarian tersebut. Nah, keunikan lainnya apa yang membuat gela itu, maksud kami yang membuat Mure itu menjadi sesuatu yang sangat sakral? Keunikan lain ini kan patut diperdalamkan oleh generasi-generasi muda gela secara istimewa. Wajiblah kalau kita dilahirkan di kampung ini, tanggung jawab kita pada generasi yang berikut nanti. Nah, kita punya tanggung jawab moral terhadap mereka yang akan datang. Nah, tanggung jawabnya apa? Kita harus dalami betul apa sih maknanya yang semuanya ini maknanya. Maknanya itu bicara Mure itu, karena kita sekarang bicara Mure, sebenarnya di dalam Mure yang terbungkus adalah Atajoy. Atajoy. Nah, Atajoy itu yang terbungkus di dalam Mure. Atajoy itu Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Dia tidak bisa dijangkau dengan pikiran, dengan tangan, tidak bisa. Dia harus butuh kita bagaimana menyepi diri untuk menemukannya. Dan dia tidak jauh, dia dekat. Setinggi mesbah adat yang disebut tubuh musuh masih lodonda air. Setinggi itu, artinya jarak di antara bumi dan langit hanya itu. Antara masyarakat gela dengan Atajoy-nya. Tidak jauh. Gitu. Jadi tarian Mure ini sebagai simbol untuk menyatukan manusia dengan Tuhan begitu. Ya. Lewat apa? Syair-syair dan juga gerakan. Lewat syair-syairnya. Tapi di dalam tarian Mure ini, syair-syair Mure ini menunjukkan bahwa betapa dekat Tuhan itu dan sudah sekaligus menjadi perantaran dari kita menari dan menyanyi merupakan kidung adat desa Gela itu sendiri, kampung Gela itu sendiri, kidung adat. Dan mereka bukan meminta hujan turun, tidak. Mereka berterima kasih dan bersyukur dan Tuhan melihat syukuran itu penuh dengan kepolosan seperti anak-anak. Syukur dalam kepolosan. Bukan syukur yang tidak tanpa rekayasa. Jadi syukur dalam kepolosan. Sehingga Tuhan mengabul. Atajoy tadi dia mengabulkannya. Oke, jadi melalui syair-syair. Bapak mungkin bisa menjelaskan syair-syair yang dilantunkan seperti apa dan siapa yang melantunkan? Apakah penari ini yang melantunkan sendiri syair-syair itu? Syair-syair itu penari yang melantunkan sendiri. Dan dalam syair-syair ini yang banyak penggalan-penggalan dalam menyanyi itu membuat makna berubah. Makna berubah bagi mereka yang mendengar dan bagi wujud yang paling tertinggi. Karena Tuhan tuh selalu mengagungkan yang indah. Yang indah itu dan Tuhan paling kagum. Tetapi di dalam, misalnya di dalam syair-syair itu, tiwe tahu. Tapi di dalam syair itu tiwe, mereka menyanyikan dengan tiwe. Penyebutannya. Penyebutannya itu tiwe. Sebenarnya ada penggal ti we tahu. W itu bakal dia buat. Ti itu artinya tirisan. Dari mana tirisan? Dari langit. Ti we tahu. Kalau ti tahu itu boleh kombe, artinya seluruh kampung halaman akan menjadi lumpur. Karena hujan sudah turun. Lumpur. Ti we tahu boleh kombe menunjukkan lumpur bergelimangan di mana-mana. Dan untuk itu hendaklah orang Gela polos seperti anak-anak. Meminta pada Tuhan harus polos. Jangan pakai embel-embel, jangan. Juga jangan menggunakan di dalam keseharian, bahasa keseharian sekarang lebih banyak menggunakan sua sasa.
Tetapi lebih banyak bermuara di dalam swasasa ada swasola. Jadi mereka campur aduk antara swasasa dan swasola. Jadi silakan. Apa itu swasasa dan apa itu swasola? Kalau Bapak? swasola tuh, kalau swasasa itu misalnya tidak boleh kita mengungkapkan burung SPU kakam SBG. Apa yang kita ungkap ini terekam di dalam alam bawah sadar kita ini, kita yang mengungkapkan. Alam bawah sadar kita merekamnya dari waktu ke waktu dan akan terjadi. Tapi swasasa itu harus menyampaikan bahwa bukan burung SPU, kami ketanger ai kenanga, enggak ngelojol kelobo. Artinya? Artinya kita sehat jasmani dan rohani. Ketanger ai kenanga, enggak ngelojol kelobo. Jadi ini bahasa-bahasa dalam ya? Ya. Jadi sering terjadi kok ai pobol, bagaimana ini dengan publik? Tidak bisa suasana seperti itu. Jangan ibarat, ini bukan pidato di depan publik. Ini kita bicara dengan wujudnya yang tertinggi. Jangan pakai kiasan. Dia tidak suka itu. Wujudnya yang tinggi. Polos, bicaralah apa adamu. Apa adanya kamu, bicara. Oke. Ya. Baik Bapak. Jadi ini banyak sekali kekeliruan-kekeliruan yang dibuat begitu ya. Dalam melafalkan syair dalam tarian Mure ini. Oke Bapak, sebagai budayawan, apa upaya yang sudah Bapak lakukan begitu ya untuk meneruskan kemudian memperbaiki ya, ada kekeliruan-kekeliruan tadi yang sudah Bapak sebutkan bahwa ada lirik-lirik yang seharusnya disebut dengan harusnya ti menjadi tiwe. Nah, ini ada beberapa hal kecil tetapi punya makna yang berbeda. Tidak sesuai dengan yang dimaksudkan. Nah, ini apa upaya yang sudah dilakukan oleh Bapak sebagai budayawan untuk mengajarkan begitu ya, mewariskan dan juga melestarikan budaya terlebih khusus untuk tarian Mure yang kita bicarakan malam hari ini? Upaya-upaya kita tetap mengacu pada warisan budaya tutur. Saya sering tutur kepada generasi-generasi muda, 1-2 orang di mana kami berkumpul, saya menyampaikan pikiran-pikiran seperti ini. Yang kedua, saya selalu menghimbau kepada mereka yang sering akrab, bahkan yang tidak akrab pun saya menyampaikan. Bahwa dalam kalimat-kalimat lain saya menyampaikan bahwa mungkin kita atau Lio ini tidak mengerti bahasa Lio. Kita bisa berbicara tapi tidak mengerti. Contoh, sederhana bagi kita orang Lio itu. Hanya 2 kata. Orang mendalami kata itu maka dia terjawab seluruh Lio. Kata mae dan kata dau. Mae, kalau sudah mae dau, 2 kata ini kau pegang, dia adalah cambuk. Dia seperti pedang bermata 2. Kalau sudah mae ya dau. Apa arti kedua kata itu Bapak? Misalnya mae uramo, berarti dau kagak bene. Mae rokil aja, tapi dau kedasar sedakama. Ada dau, mae dan dau. Ini 2 kata mae dan dau ini kalau didalami secara keseluruhan orang gila, saya yakin kita bangkit dari keterpurukan hari ini. Oke, baik. Tarian Mure ini punya arti dan punya tujuan adalah menurunkan hujan, memohon kepada Tuhan untuk menurunkan hujan. Nah, cuaca saat ini Bapak ya di Kabupaten ND dan juga mungkin di beberapa daerah juga mengalami hal yang sama begitu ya. Panas berkepanjangan. Apakah memungkinkan masyarakat Nggela bisa menarikan atau mementaskan tarian ini untuk maksudnya dengan tujuan untuk memohon hujan begitu Bapak? Ya. Baik, kalau soal Mure sampai dengan tarian untuk meminta air hujan, oke, ini sudah terjadi dari tahun 63. Artinya yang saya tahu tahun 63 di saat pentas di Genevo di Jakarta. Mestinya tuh tarian Mure sudah menjadi nasional. Dia sudah tercatat dalam lembaran negara di Jakarta, lembaran negara. Bukan baru hari ini dari tahun 63. Murid doa doa kota, murid langga doa kasa. Tetap pemahaman kita sebagai budayawan lokal dengan minimnya literatur yang kita miliki, kita menganggap bahwa
masih di saya. Sebenarnya Mure itu sudah milik Go International hari ini. Nah, itu Mure. Yang kedua, mau siapapun yang pantas, mau orang yang suku dari Manggarai atau dari Rote Sabu, dari manapun kamu pantas, orang tetap mengenal Mure ada Dinggela. Aslinya ada Dinggela. Itu imitasinya. Kita tidak perlu cemburu, tidak perlu buat polemik. Untuk apa polemik? Malah kita bersyukur karena mereka sudah turut mendukung, mempopulerkan Mure. Silakan. Dan ini yang kita belum ada pemahaman sumber daya manusia kita ini. Oke, jadi ini PR juga nih ya untuk masyarakat Nggela agar bisa menerima ketika tarian Mure ini ditarikan oleh orang luar dengan tujuan untuk agar Nggela atau Mure ini semakin dikenal oleh masyarakat luas begitu Bapak ya. Siap untuk membuka diri dan juga menerima begitu ya Bapak ya? Iya. Oke deh. Baik, kita ke Bapak Kades dulu ini. Bapak Kades, tarian Mure dari zaman-zaman sebelumnya kemudian apakah ada perbedaan begitu ketika dipentaskan di masa kepemimpinan Pak Simply sebagai kepala desa? Oke, terima kasih. Kalau ditanya Mure sudah mulai ada perbedaan, mungkin sedikit sudah ada. Kita lihat dengan makna Mure. Jadi Mure itu kan salah satu bentuk tarian unik seperti yang disampaikan oleh tua adat. Dari saya belajar itu tentang Mure itu, yang pertama itu proses busananya. Itu proses busana hari ini kita sudah mulai mengalami perubahan. Saya ambil contoh. Pada saat saya belajar tentang budaya, saya mulai meneliti tentang Mure ini. Mure awal itu busana tidak seperti yang ada hari ini. Tidak seperti hari ini. Yang saya tahu dan saya belajar itu Mure itu busananya hanya sebatas labu butuh saja. Berarti hanya sebatas pinggang. Sebatas pinggang. Terus sebatas pinggang yang jadi pertanyaan pinggang ke atas ini tutup atau tidak? Iya. Jadi waktu itu setelah kita meneliti, bertanya banyak-banyak tentang narasumber, itu salah satu bentuk penyerahan. Penyerahan total dari Musalaki terhadap anak-anaknya bahwa ini kami beri, bahwa Tuhan kami memberi mereka satu bentuk pengorbanan. Bahwa mereka mengorbankan anak gadisnya hanya untuk bahwa Nggela ini harus terlepas dari yang namanya bencana. Dari awal ceritanya itu Mure itu katanya itu dari terjadinya tsunami. Setelah tsunami, Nggela mulai kemarau berkepanjangan. Kemudian ada beberapa Musalaki mulai mulai berpikir tentang ide-ide bagaimana cara kita untuk bahwa Mure ini bahwa hujan ini harus ada di Nggela. Seperti dengan bahasa-bahasa tadi. Maka dari situ timbullah ide ada tarian. Jadi Mure itu bisa saja satu bentuk pengorbanan seorang pimpinan. Seorang Musalaki atau Puunua bahwa kami memberikan anak gadis kami. Tuhan, inilah pengorbanan kami. Berilah kami apa yang kami ingin. Maka dibuatlah tarian Mure dibentuk. Maka mereka rela untuk tidak berbusana dalam sepotong busana yang mereka harus buka. Kalau sekarang tambah ke Limara itu sudah ada perubahan karena dengan perjalanan waktu di atas sebatas dada ini sudah ditutup dengan lawo Kelimara. Atau lagi diikat tambah dengan selendangnya, itu kan tambahan-tambahan. Itu yang saya bilang tadi ada proses perubahan. Kalau kita mau ambil asli ya di zaman sekarang siapa mau buka dada? Apa nona-nona lagi? Gadis-gadis ini. Kemudian perubahan-perubahan lain itu seperti yang dikatakan tadi Bapak Musalaki itu jumlah. Dulu itu benar-benar anak Musalaki yang mereka memberikan satu pengorbanan. Bahwa kami rela mengorbankan perasaan anak gadis kami hanya untuk satu bentuk untuk bala ini supaya jangan lagi terjadi di sini. Jadi perubahan-perubahan seperti itu. Dan untuk saat ini siapa saja sudah boleh menarikan tarian tersebut begitu ya? Kalau untuk sekarang contoh kami di desa, kalau kita mau tuntut anak Musalaki, contoh Bapak di samping saya ini kan anaknya tinggal di luar semua. Jadi itu satu perubahan yang kita lihat bukti nyata bahwa di Nggela ini ada perubahan. Kalau kita mau tuntut semua anak Musalaki, anak Musalaki ini
sudah tua-tua semua. Karena laki dari zamannya tahun 80-an itu sudah kakek-kakek. Jadi yang pastinya anaknya ya sudah menuju ke mau ke oma-oma sudah. Maka dari situ kita hanya lihat saja mana gadis gila asal ke orang gila yang punya face-nya oke, kemudian punya gerakan bagus, oke kita bergabung, tidak harus menuntut bahwa hari ini harus anak laki. Jadi itu perubahan-perubahan yang kita lihat. Oke, sementara untuk aksesorisnya bagaimana Bapak? Apakah masih menggunakan aksesoris yang sesuai dengan aslinya? Tadi disebutkan bahwa ada wea yang dipakai, emas ya, ada satu penari itu bisa menggunakan berapa buah? 7 buah. Apakah di Nggela saat ini ketika untuk tujuan hiburan juga menggunakan hal yang sama begitu? Oke, kalau ini tarian itu kan seni. Kemudian seni itu bisa kita buat untuk nilai-nilai estetika adatnya ya kita buat dengan yang sesempurna mungkin. Karena yang kita sekarang baru berkomunikasi dengan alam lain, alam luar, yaitu alam-alam roh. Jadi kita harus butuh tampilan-tampilan yang benar-benar menyentuh mereka. Tetapi kita hanya sebatas pentas hiburan-hiburan biasa. Contoh kayak beberapa bulan lalu kami bersama dengan Dinas PDK dan Pariwisata itu kita bukan asal tampil memang sebenarnya, tapi tidak sampai seperti kita harus menuntut seperti saat kita Lobokada. Kemudian pada saat kita seperti yang dikatakan Bapak tadi ada hal-hal seremoni yang kita butuh yang benar-benar menyatu dengan alam ya kita harus menggunakan yang tapi pemerintah begitu ya. Kami pemerintah tidak bisa harus menuntut bahwa laki harus seperti ini. Seperti dari awal saya katakan Gela ini seperti Yogyakartanya Indonesia. Jadi kami hanya lihat dari luar, tidak bisa harus sampai ke dalam tubuh lakinya karena mereka punya struktur pemerintahan sendiri. Sudah ada sanggar yang dibentuk begitu ya di Nggela. Nah, bagaimana kontribusi dari anak muda terhadap sanggar ini? Kalau di Nggela ada sanggar. Sanggar yang saya tahu hari ini dipimpin oleh Bapak Barnabas Ria. Itu pensiunan, sudah opa-opa, sekarang sudah jalan juga mungkin 10 meter sudah berhenti. Jadi sudah tua, jadi sudah mulai tua rentan. Jadi sekarang tugas kami yang muda-muda. Jadi termasuk saya mungkin besok lusa mungkin ada muda-muda orang Nggela yang pingin supaya budaya ini tetap berjalan. Oke, mari kita sama-sama bergandengan tangan. Kata orang, mari kita berdiri seperti Teki Gawi. Jadi saat kita bersama dan kita satu bertimur ini tidak akan hilang dimakan zaman. Oke. Dan untuk sanggar sendiri ini apakah juga melatih anak-anak untuk bisa menarikan tarian mure ini? Ataukah banyak hal yang diajarkan begitu dalam sanggar ini? Semasa saya jadi kepala desa itu bersama dengan Bapak Ibu guru di sekolah, bukan mereka untuk masuk dalam kurikulum nasional, tidak. Mungkin kegiatan-kegiatan ekstrakur, kita pemerintah hanya memberi masukan bahwa ada beberapa kata-kata dan kalimat-kalimat itu harus diungkapkan. Karena persoalan begini, karena dengan zaman-zaman ini bahasa-bahasa ibu, bahasa-bahasa induk itu hilang. Kemudian ada hari-hari tertentu itu kita harus berbusana lawo-lawo yang seperti lawo mure. Bukan mure tapi seperti lawo mure. Mirip ya? Mirip. Jadi anak-anak kita tuntut mereka bahwa kita harus gawi. Penting gawi. Jadi di Nggela ini gawi tidak dalam satu kegiatan itu anak-anak pentas gawi. Karena di dalam mure ini ada tandaknya. Karena di dalam irama-irama tertentu saat mereka mungkin melingkar seperti ular, kemudian mereka harus terbuka seperti ular, tidak ular melilit itu kita harus masuk dalam irama gawi. Jadi anak-anak kemudian anak-anak yang di Nggela sekarang dituntut di sekolah itu selain dari pemerintah, keunikan orang Nggela ini kan anak-anak kadang-kadang pergi gereja kita lihat pakai busana daerah. Walaupun dengan bajunya seadanya, jahitan seadanya, tapi mereka bangga bahwa mereka menggunakan. Sehingga dari hal-hal kecil itu, sehingga saat besok lusa kita beri mereka masukan atau kita masuk mereka terjun langsung ke tarian mure, mereka sudah tidak kaget. Bahwa kami pengembe odo lawo, kami rikembe odo selendang, kami be odo weawa lukira. Jadi mereka tidak kaget lagi.
Satu harapan yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Kades bahwa Pak Kades menginginkan Mure ini dikenal oleh banyak orang. Bila perlu sampai go internasional begitu ya. Nah, ini apakah nantinya akan ada perdes begitu yang mengatur tentang Mure? Sekarang di Indonesia ini ada satu perdes tambahan itu yang namanya perdes kewenangan. Perdes kewenangan. Perdes kewenangan. Jadi di dalam itu ada yang namanya perdes yang mengatur tentang sistem adat di sebuah kampung. Jadi di situ pemerintah bersama tua-tua adat itu menyatu dalam satu pola pikir bahwa kita harus ada budaya-budaya lokal yang namanya budaya-budaya yang dimiliki oleh satu desa itu yang harus kita pertahankan. Jadi kalau untuk go internasional jangan dulu. Jauh terlalu nanti Jauh Amerika setengah mati. Nasional saja dulu ya. Persoalan desa kalau naik pesawat setengah mati. Jadi kita go nasional dulu. Go nasional dulu. Kalau go nasional gila sudah. Mungkin dengan dulu mungkin zamannya tahun 65 tadi Bapak. 65 kok 66 itu sudah ke Jakarta. Mudah-mudahan di zaman-zaman kami di bawah mungkin zamannya adik-adik bisa go nasional saja. Atau kalau sudah di Jakarta mungkin ke Sumatera atau ke tempat lain yang di mana orang melihat hari ini bahwa oh di sana kami ingin lihat yang unik. Baik, apa yang menjadi harapan Bapak berdua? Pak Simply sebagai Kepala Desa Nggela dan juga Bapak Don Laka sebagai Mosalaki dan juga budayawan dari Desa Nggela. Apa yang menjadi harapan Bapak berdua untuk masyarakat Nggela, masyarakat Lio tentang budaya dan juga tarian Mure yang ada di Desa Nggela? Bapak dulu, orang tua dulu, senior dulu ya. Silakan. Baik, harapan yang paling pertama dalam kalimat-kalimat adat ya saya menyampaikan bahwa semuanya akan bisa jalan dengan baik. Kita kembali kepada ulu atau perapu, onit dauliti jodoh, beeko abang alabi ubengo. Ini penting. Pemimpin yang harus di depan menjadi suri teladan. Dan yang di tengah, generasi tengah ini, middle-nya itu, dia harus mendukung. Dan yang sehingga masyarakat anak kalau Faibalu ini, dia adalah kekuatan. Kekuatan Musa, oh enggak. Ini kekuatan, ini penting. Yang kedua, untuk seluruh publik Nggela dimanapun mereka berada, ingat filosofi kayu, pohon kayu. Apa Filosofi itu harus diingat. Mengapa? Karena kita barat pohon. Lobo lola liru ragoleja. Tapi kamu dau rage paba. Rakatana. Demi ibarage kau boka. Kau musuh karena angin. Karena badai banyak hal yang akan menantang engkau. Menguatlah ke bumi. Pucuk menjulang mengejar matahari ke langit. Tapi akar harus menguat ke bumi. Kalau orang gila, bumimu di mana? Di mana darahmu yang ditumpah, di sanalah bumimu. Jangan lupa itu. Nuah kita Nggela ina. Terima kasih. Oke, Bapak Simply, silakan. Baik, harapan saya kan tadi sampai Lio, Ende mungkin. Yang pertama mungkin untuk masyarakat Desa Nggela, dari pemerintah tidak harus butuh banyak. Hal yang paling pertama bahwa saya mau arahkan bahwa di adik-adik semua, warga-warga semua, termasuk para penari. Hal yang paling pertama adalah mari kita merasa bangga dulu, ini milik kita. Persoalan pada saat kita memiliki tapi kita tidak membanggakan apa yang kita miliki, pasti semuanya itu akan pudar. Kenapa? Karena orang muda sekarang lebih membanggakan hal-hal di luar sana. Hal-hal di luar sana. Contoh, kalau sudah datang sekolah di Ende, pulang ke Nggela bukan lagi bahasa orang Nggela. Tetapi sudah mulai campur-campur. Tapi buat saya satu hal bahwa hari ini walaupun saya di mana saja berada, identitas Nggela itu saya bawa. Bahwa terbukti hari ini kalau orang cap saya orang gila pakai selendang di dahi juga tidak masalah. Di leher, tapi saya mau bawa ini milik saya. Kalau Ibu Lili sering buka di Facebook di mana busana saya yang namanya kau dari keki sampai tiap hari Senin sampai hari Jumat, selendang harus ada di leher saya. Karena itu jati diri. Karena persoalan kalau kita sudah lupa jati diri Ibu, jadi mau dibawa kemana kampung Nggela,
khusus kita orang Lio mau dibawa kemana budaya Lio ini. Suatu saat bukan lagi Lio yang kita bangga, tetapi budaya-budaya luar yang begitu glamor, kemudian budaya-budaya luar yang begitu menggelegar di panggung, kemudian kita lupa bahwa kita di sini punya asli. Ya, hal yang asli, bahwa jati diri itu penting. Pertahankan jati diri, maka lurus ke depan itu akan baik. Terima kasih. Kita akan semakin bermartabat ketika kita menjunjung tinggi budaya kita. Inilah tarian Mure sebagai warisan masyarakat Nggela yang sudah kita bahas malam hari ini dalam obrolan budaya. Terima kasih untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Net yang sudah mengikuti siaran kami dari RRI ND tentang tradisi tarian Mure sebagai warisan budaya masyarakat Nggela. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Simpli sebagai Kepala Desa Nggela dan juga Bapak Don Laka sebagai Mosalaki dan juga budayawan dari Desa Nggela. Seluruh kerabat kerja RRI ND mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.